Cek tes. Ya. Oke, halo semuanya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah pernah nonton ini ya. Ya, jadi gue udah pernah bahas Techwear Phantom Plus sebelumnya dan ternyata emang itu keyboard mantep banget. Suaranya udah toki dari lahir, build quality-nya juga solid. Nah, di video kali ini gue ada kesempatan buat bahas versi lebih lengkapnya dari Phantom Plus yang sebelumnya udah pernah gue bahas. Sebenarnya di video sebelumnya juga gue sempat ada singgung dikit sih bahwa ada versi lengkapnya dari Phantom Plus biasa. Yaitu ini dia Techwear Phantom Plus Elite. Secara overall ini keyboard sebenarnya masih satu basis gitu sama Phantom Plus biasa ya. Jadi kayaknya nggak perlu gue jelasin dari nol banget ya. Mungkin lebih fokus aja ke perbedaannya apa antara versi Elite dengan non-Elite-nya. Oke, jadi pertama udah kelihatan banget kalau secara fisik nih ada bedanya ya. Di versi Elite ini udah dapat magnetic shroud yang bikin dia jadi nggak kelihatan floating keys. So kesannya di sini jadi kayak bukan keyboard gaming aja ya. Kalian juga tau lah kalau desain floating keys tuh identik banget sama keyboard gaming. Nah sebenarnya untuk si shroudnya ini cakep-cakep aja ya, kayak sistem magnetnya dia kuat, jadi kalau kita angkat shroudnya doang dia nggak akan lepas sih. Cuma yang gua kurang suka nih kalau lihat dari sisi atas, apalagi bawah. Ya kelihatan kan kalau dari sisi atas dia port USB dan switch modenya tuh kayak mendelep masuk ke dalam gitu loh, nggak sejajar sama case-nya. Terus kalau dilihat dari bawah shroudnya ini kayak nggak nyambung sama bentuk case asli dari keyboardnya ya. Dia kelihatan gondrong, kelihatan keyboard yang pakai rok atau jubah gitu. Nggak seamless, kayak bukan buat pasangannya sih. Padahal secara bentuk shroudnya bagus kok, kaku tapi nggak yang kaku banget ya. Brandingnya juga minimalis, pakai font barunya Techwear doang. Terus buat indikator caps lock dan baterainya juga ini cakep, cuman titik doang ya. Soalnya ini kalau nggak pakai shroud tuh dia indikatornya strip gede kan, dan ada ikonnya pula, jadi kelihatan kurang clean aja sih menurut gua. Ya terlepas dari apapun plus minusnya shroudnya ini dia magnetik kan. Jadi ya kalau suka tinggal snap aja, kalau nggak suka ya tinggal cabut aja. Kalau mau bersihin keyboardnya juga ini gampang kan, jadi tinggal dibuka aja shroudnya biar jadi floating keys. Soalnya emang floating keys itu kan lebih gampang buat bersihin sela-sela keyboardnya. Oke, terus bedanya lagi sama versi non-elite, di versi elite ini ada opsi warna putih kayak gini. Soalnya di versi non-elite kan setahu gue cuman ada warna hitam doang ya. Ini putihnya dia cakep sih, tonnya itu kayak pas aja gitu. Dia nggak yang beige cream broken white gitu, tapi juga nggak frost kebiruan. Sebenarnya gue suka sih sama warna beige atau broken white atau cream gitu ya. Gue lebih suka itu malah daripada warna putih plain kayak gini. Cuma karena kombinasi warna keycapsnya dia ketemu sama abu-abu, jadi ya warna kayak gini malah jatuhnya lebih bener aja. Nah kan kayak yang kalian udah lihat juga, ini keycapsnya di versi Elite itu dapatnya two tone. Kalau non Elite kan dia single tone hitam semua ya. Sebenarnya bukan sekedar warnanya doang yang beda sih, tapi materialnya juga beda. Yes, di versi Elite ini keycapsnya udah dapat PBT double shot backlight yang tebel. Gak kayak non Elite yang masih dapat ABS, walaupun ABS-nya bagus juga sih itu, soalnya dia 5 side double shot yang tebel juga. Ini tapi ya kalau kalian gak suka sama warna putih ngejreng gini, versi Elite itu ada yang warna hitam juga kok. Dan ya kayak gitu, keycapsnya juga dia dapat two tone hitam abu, bukan single tone kayak versi non Elite-nya. Oke, terus hal beda lainnya di versi Elite ini dia koneksinya udah 3 mode koneksi kayak biasa, bisa wired via Type-C, terus bisa Bluetooth yang bisa 3 slot device juga disimpan di FN plus 123 ya, sama bisa dongle 2,4 GHz. Sayangnya karena ini dia case-nya satu basis dengan versi non-elite-nya ya, jadi di case-nya ini nggak ada tempat buat simpan dongle-nya, jadi ya dongle-nya kepisah gitu aja. Sebenarnya buat gue pribadi nggak gitu masalah sih, soalnya ini kan keyboard lewatnya TKL ya. TKL tuh menurut gue agak repot buat dibawa kemana-mana. Jadi ya karena nggak dibawa kemana-mana, dongle-nya biarin aja nyolok di PC atau di laptop kita. Nah kalau nggak dipakai ya kita tinggal matiin aja si keyboardnya. Oh ya, ini gue nemu hal unik nih. Dia kalau pakai mode kabel tetap harus posisiin switchnya itu ke mode kabel. Jadi ini switch mode dia tuh posisinya ada di wired, off, dan juga wireless. Gua nggak ngerti tujuannya apa. Yang jelas kalau di mode kabel dengan posisi kabelnya nyolok ya, dia bakalan sambil ngecas. Tapi kalau nyolok kabel dan lu matiin ke posisi off ya, dia tuh nggak ngecas dan keyboardnya juga nggak berfungsi. Kan bingung kan, soalnya menurut gue nih kalau memang switchnya itu bertujuan untuk menonaktifkan keyboard sekaligus stop charging, itu kan sebenarnya kalau laptop atau PC-nya dimatiin ya keyboardnya juga bakalan ikut mati. Dan di sisi lain, let's say kalau memang tujuannya untuk menghindari overcharge dengan cara dia itu stop charging kalau di posisi off, ya itu harusnya di posisi off sekalipun dia masih tetap bisa dipakai atau keyboardnya tetap nyala kalau kita colokin kabel. Sedangkan ini kalaupun kita colok kabel tetap harus di switch ke mode wirednya. Ya ini sebenarnya bukan sampai jadi minus sih, cuman gue lebih ke bingung aja tujuannya apa dengan mekanisme kayak gini.
Soalnya sejauh ini ya gue cobain lumayan banyak keyboard wireless itu biasanya di posisi off keyboardnya bisa tetap dipakai untuk wired mode. Karena di wired mode itu tidak mengambil power source dari baterai tapi direct lewat USB. Makanya posisi off sekalipun colok kabel ya keyboardnya tetap bisa dipakai. Nggak ada switch on off sama sekali. Bingung kan? Oke, lanjut ke perbedaan berikutnya ya. Di si versi Elite-nya ini dia PCB-nya udah hot swap universal 5 pin. Ini kayaknya pakai QMS hot swap socket sih. Tapi ini ngeselinnya cuy ya, dia itu pakai switch pad yang cuman support 3 pin karena emang switch bawahnya 3 pin sih. Jadi kalau mau ganti switch ke 5 pin mesti manual dibolongin dulu satu persatu. Tapi ini jangan dari depan kayak gue ya bolongin ya, coloknya tuh dari dalam aja biar nggak bahaya. Soalnya kalau dari depan ngeri kena baterai atau doctor board-nya. Sebenarnya bisa aja sih nggak perlu bolongin manual satu persatu ya, bisa langsung gas tancepin switch 5 pin ke sini. Nanti kan kaki plastik dari si switchnya itu bakalan ngerobek si switch padnya sendiri. Cuma kalau kayak gitu kan nekennya harus agak keras ya, dan takutnya pas neken agak keras itu pin tembaganya ada yang bengkok. Nah ngerinya itu tuh kena bagian pinggiran hot swap socket, nanti bikin si hot swap socketnya jadi lepas. Makanya gue lebih rekomendasikan kalau kalian mau ganti ke switch yang 5 pin itu mendingan dibolongin aja dulu satu persatu dari bagian belakang. Atau kalau nggak mau ribet ya udah nggak usah diganti switchnya deh ke yang 5 pin terutama ya. Karena tuh ini switch bawahnya juga udah enak sih. Ya dia ini pakai red switch juga yang sama kayak versi non elite. Opsinya ada red, pink, brown, dan orange. Semuanya itu preload. Unit yang ada di gue ini varian orange, dia tuh mirip sebenarnya kayak Red Pink yang ada di Phantom Plus yang kemarin gue bahas ya. Sama-sama 63 gram bottoming out dan long pole juga dengan total travel di 3,8 mm. Bedanya yang orange ini dia tactile, kalau yang pink kemarin itu kan linear. Ini switch lagi-lagi enak banget by the way, sama kayak yang pink kemarin enak juga. Masih ada spring-ping dikit sih, tapi smoothnya dapet dan juga nggak over. Bumnya juga cenderung medium sama feel springnya itu nggak letoy walaupun dia single stage, tapi emang 18 mm sih. Ya jadi paling itu aja sih poin-poin bedanya antara non-elite dengan versi elite-nya ini. Oh sama satu lagi paling ya di kelengkapannya, soalnya yang versi elite ini kabelnya udah dapat yang coiled, sedangkan kalau yang versi non-elite kan itu dapat kabel lurus biasa. Sisanya sih kurang lebih sama-sama aja karena ya kayak yang udah gue bilang di awal sebenarnya dia ini masih satu basis cuman beda treatment aja ya. Kayak mounting stylenya pun ini sama, di dalam case-nya juga sama, udah ada foam 2 lembar, plate-nya juga sama, besi yang ada platformnya juga, USB-nya juga sama, pakai doctor board. Intinya strukturnya sama-sama aja sih. Oh palingan ini nih khusus buat yang warna putih, gue nggak tahu coating plate-nya itu pakai apaan, soalnya dia gampang banget baret cuy. Ini baretnya baret jejak doang ya, jadi bisa dilap dengan gampang sih, cuma agak ngeselin aja kalau habis bongkar-bongkar banyak baret-baret. Dan buat harganya udah jelas sesuai dengan namanya, versi elite, versi yang harganya juga lebih elite ya, makanya dia harganya lebih mahal daripada versi non elite-nya. Si Tecware Phantom Plus Elite ini yang 87Q ya dijual dengan harga Rp1.050.000. Kayak biasa kalau minat sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Sebelum videonya udahan kita dengerin dulu typing testnya, abis itu gua kasih pendapat dikit. Let's go. Ya sesuai ekspektasi, ini keyboard enak. Emang mounting stylenya klasik banget ya, tapi overall setupnya tuh mantep. Kayak build quality yang solid, keycapsnya juga bagus, switchnya enak banget, dan suaranya juga bagus. Ini lebih talky daripada versi non-elite-nya. Udah jelas sih karena density keycapsnya juga beda, kan emang beda material juga ya. Selain dari pastinya karena beda switch juga sih. Paling PR nih unit yang ada di gua ini stepnya masih ticking ya, walaupun dia preload tapi ya tahu sendirilah preload tuh kayak apa. Ya kalau gue disuruh pilih antara versi elite dan non elite gue bakalan pilih versi elite sih. Bedanya emang lumayan ya, sekitaran 400 ribuan berarti. Tapi ya dengan perbedaan 400 ribuan itu lumayan cuy. Kita dapat keycaps PBT, dapat magnetic throat, dapat PCB hot swap universal 5 pin, sama dapat 3 mode koneksi juga. Emang gue udah sering banget bilang kalau gue itu nggak butuh keyboard wireless karena gue setupnya PC dan gue bukan anti sama kabelnya keyboard karena keyboard nggak digeser kemana-mana ya. Tapi maksud gue buat beda di 400 ribuan oke lah dapat hal-hal tadi. Terutama karena emang gue pribadi nggak terlalu suka desain keyboard yang floating keys, soalnya yang non elite itu kan nggak dapat magnetic throat ya. Sama yang kedua ya PCB-nya juga gue lebih suka yang hot swap universal 5 pin meskipun di versi elite ini switch padnya ngeselin.
Tapi balik lagi sih, sesuaikan kebutuhan aja. Toh sebenarnya versi non elite-nya juga bagus kok. So segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Brum 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 brum. Uh, uh. Pasti itu larinya 300 juta tahun cahaya kecepatannya.